Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teori akuntansi positif. Jadi, apa yang dimaksud dengan teori akuntansi positif, serta fungsi dari teori akuntansi positif, dan juga kritik atas teori akuntansi positif. Sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Cahaya Sintasari, yang kedua ada Ikhwan Syahrul, yang ketiga ada Nur Aini Kurotayu, yang keempat ada Safera Wulan Pratiwi, yang kelima ada saya sendiri yaitu Sarah Nurjana, yang keenam ada Widya Cahyani Wibisono. Yang pertama ada pengertian positive accounting theory adalah teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi. Baik, selanjutnya perkembangan teori positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap teori normatif Watt and Zimmerman 1986. Selanjutnya dinyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritas yang kuat. Terdapat 3 alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif, yaitu 1. Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris. 2. Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas. 3. Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Selanjutnya yang kedua, hipotesis positive accounting theory. Hipotesis rencana bonus. Manajer perusahaan akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan utilitasnya. Salah satunya yaitu dengan bonus yang tinggi. Cara ini dilakukan dengan menggunakan prosedur akuntansi yang dapat menampilkan laba yang tinggi dalam laporan keuangan, sehingga kompensasi yang diperoleh manajer dapat lebih maksimal. Hipotesis perjanjian hutang. Manajer perusahaan yang mendekati pelanggaran atas kesepakatan hutang akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Hal ini dilakukan karena perjanjian hutang memiliki persyaratan bagi perusahaan sebagai pihak peminjam untuk mempertahankan leverage selama masa perjanjian. Yang selanjutnya, hipotesis biaya politik. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar biaya politik yang dimiliki oleh perusahaan. Maka, semakin besar kemungkinan manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menanggungkan laba tahun sekarang ke laba tahun depan. Dengan adanya biaya politik yang lebih besar, maka akan membagi kemakmuran perusahaan kepada lebih banyak pihak. Maka laba tahun sekarang ditransfer ke laba tahun depan, agar laba tahun sekarang menjadi lebih sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghindari biaya politik yang akan dikenakan oleh pemerintah. Selanjutnya yang ketiga, ada fungsi teori akuntansi. Yang pertama ada sebagai pedoman bagi lembaga penyusun standar akuntansi. Yang kedua ada memberikan kerangka acuan dalam menyelesaikan masalah akuntansi yang tidak ada standar resminya. Yang ketiga ada meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang keempat ada agar laporan keuangan dapat dipertandingkan. Dan yang kelima ada memberikan kerangka acuan dalam menilai prosedur dan praktik akuntansi. Yang selanjutnya itu ada tujuan positif teori, di mana tujuannya itu adalah yang pertama menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, bukannya menyajikan panduan atau petunjuk ataupun arahan. Lalu yang kedua menilai praktik yang ada saat ini dengan cara yang sistematis. Kemudian memastikan bahwa tidak satupun tujuan lebih superior daripada tujuan-tujuan yang lainnya. Lalu selanjutnya itu berupaya memodel hubungan antara akuntansi, perusahaan, dan pasar dan menganalisis persoalan-persoalan dalam kerangka kerja ekonomi. Kemudian kritik atas positif accounting theory. Yang pertama itu tidak memberi rekomendasi apa yang seharusnya dilakukan, tetapi hanya menjelaskan dan memprediksi apa yang akan terjadi.
Lalu yang kedua itu tidak sepenuhnya bebas dari nilai-nilai atau objektif karena hanya menjelaskan dan memprediksi apa yang akan dilakukan orang-orang dan mengabaikan apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya yang terakhir itu mengasumsikan bahwa manajer atau agen dan pemilik atau prinsipal memiliki kepentingan sendiri-sendiri untuk memaksimalkan kekayaannya tanpa mempertimbangkan efek buruk. Jadi, kesimpulan dari materi kali ini adalah teori positif berkembang karena ketidakpuasan terhadap teori normatif. Yang pertama, ketidakmampuan normatif untuk menguji secara empiris. Yang kedua, normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individu daripada kemakmuran secara luas. Yang ketiga, normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Teori positif mulai berkembang sekitar tahun 1960-an yang dipelopori oleh Watt and Zimmerman. Menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku dengan munculnya hipotesis pasar efisien dan teori agensi. Hipotesa yang digunakan oleh Watt and Zimmerman tiga yaitu yang pertama perencanaan bonus, yang kedua perjanjian hutang, yang ketiga biaya proses politik. Penetapan teori akuntansi positif dari akuntansi normatif membuat teori akuntansi positif dikritik habis-habisan oleh para ahli. Karena bagi mereka penetapan teori akuntansi positif berasal dari filosofi ilmiah yang sudah usang. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.